Bismillahirrahmanirrahim. Asta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassashrafil wal nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pemirsa yang bergabung bersama kami sapa terlebih Ar-Rayyan TV, para pemirsa Yusuf Abu Ubaidah Channel, para pemirsa Hijrah Institute, pemirsa Surabaya Mengaji, para pemirsa Mumtaz, dan para pemirsa dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini hari ke-17 Ramadan, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan langkah kita kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bahasan 50 kaidah kehidupan Quran. Kita telah sampai pada kaidah yaitu petikan surat dari ayat 10 setelah ceritakan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innahu taqi wa yasbir fa innallaha, barang siapa yang bertakwa dan sabar, pahala orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayat yang sangat penting Subhanahu wa ta'ala, dan juga interaksi dengan sesama tentang Nabiullah Yusuf alaihi salam yang bertakwa dan sabar. Namun ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar suci ya, atau kemuliaan ya dan kehormatan yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kisahnya belum lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemuliaan Nabi Yusuf alaihi salam bukan sekedar paras gantengnya saja, bukan ya ketampanan, kesabarannya. Makanya Allah Subhanahu, sesungguhnya orang yang bertakwa Allah Subhanahu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka ini menunjukkan kepada kita hendaknya bagi kita untuk bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah
Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sabar ada 3 macam. Perintah Allah Subhanahu, ya, karena menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah. Ya. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah bantuan kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Yang kedua, hendaknya bagi kita sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Harus berjuang melawan hawa nafsu kita. Ya, makanya dalam ibadah puasa kita diajarkan agar kita bisa mengerem hawa nafsu kita. Kita bersabar. Ya. Karena hawa nafsu manusia menginginkan, mendorong kepada yang Allah Subhanahu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia mengajak perbuatan yang jahat, yang buruk. Disinilah dibutuhkan kesabaran, perjuangan dalam melawan hawa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, orang yang berjuang di jalan kami karena kami, maka kami akan memberikan hidayah kepadanya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerem, sesungguhnya lihatlah kesabaran Nabi Yusuf alaihi, tatkala mendapatkan godaan, rayuan dari wanita yang cantik, yang mempesona, yang memiliki jabatan, ya, tapi Nabi Yusuf alaihi salam sabar dan mengerem hawa nafsunya sehingga dia mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga, sabar adalah sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam hidup ini. Dan ujian manusia, musibah orang itu berbeda-beda. Kadangkala diuji dengan ekonominya, kaji harganya. Kadangkala diuji apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya bagi kita untuk bersabar. Ya, kita menyikapinya. Jika kita cerdas dalam menyikapinya, maka apapun yang menimpa kita adalah keajaiban dan keindahan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajiban li amril mu'min, inna asabathu sarra'u syakara lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya, ya. Jika dia mendapatkan kesenangan, ya, maka dan itu baik baginya. Dan jika dia mendapatkan ujian, cobaan, dia sabar dan itu pun baik baginya. Intinya muslimin, ayat ini adalah ayat yang sangat penting, yang jika kita memilikinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, ya, kehidupan kita, yaitu hendaknya bagi kita untuk, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat penting, ya, yang harus kita
miliki dalam kehidupan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah jalan keluar dalam segala kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu mahraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya, solusi untuknya. Yang kedua adalah sabar. Karena dengan kesabaran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan, akan memberikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ada kemudahan. Diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kesulitan tidak akan, dia akan berganti dengan kemudahan. Maka kita harus optimis, kita harus husnudzan, berbaik sangka Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menelantarkan kita. Selanjutnya 23, Allah wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, wa'tul buyuta min abwabiha. Lah itu dari pintunya. Jadi masuklah rumah dari pintunya. Jangan lewat genteng, jangan lewat atap, bahkan jangan lewat cendela, tapi datangilah rumah itu, masuklah ke rumah lewat pintunya. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tentang adat kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, di mana mereka apabila pulang dari ihram, pulang dari ibadah umrah atau haji, mereka tidak masuk dari pintu, tapi dari atas, dari belakang, bukan dari pintunya. Mereka menganggap itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan tersebut, mengingkari hurafat dan keyakinan tersebut. Ayat ini, makanya para ulama membuat kaidah dalam ilmu usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Artinya ayat ini walaupun sebabnya khusus, yaitu berkaitan dengan tradisi orang-orang jahili dahulu, tapi lafadz ayat ini mencakup umum, Banyak para ulama berdalil ini agar kita dalam melakukan suatu amalannya memenuhi prosedurnya. Contoh misalkan ini pertama adalah ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk mengikuti aturan, prosedur, yaitu tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya bagi kita untuk mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan diterima suatu amalan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua yaitu
sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan entahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ya. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan hanya berdasarkan dengan hawa nafsu kita, perasaan kita. Karena beragama berdalil subhanahu wa ta'ala bukan patokannya itu perasaan, apa kata banyak orang, bukan. Patokan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalil, baik dari Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita telah mengorbankan waktu kita, tenaga kita, harta kita, namun semuanya sia-sia karena tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hendaknya bagi kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalurnya, lewat prosedurnya, lewat pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah pintu itu dari pintunya. Datangilah rumah itu dari pintunya. Artinya ketika kita beribadah, ya pintunya apa? Jalurnya apa? Jalurnya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pernah menggambarkan orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Beliau gambarkan seperti seorang musafir, seorang yang bepergian tapi mengisi tas dengan kerikil, batu-batuan, hanya memberatkan dirinya tapi tidak ada faedahnya. Begitu juga orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama. Ya, mereka memberatkan diri mereka dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, namun semua itu sia-sia, tidak bermanfaat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ma'asyiral muslimin dalam menuntut ilmu. Ya, para ulama mempraktekkan kaidah ayat yang mulia ini dalam menuntut ilmu. Orang kalau menuntut ilmu harus lewat jalurnya. Ya. Banyak orang bertahun-tahun lamanya mencari ilmu tapi nggak mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia salah prosedur, salah jalur. Ya. Dalam mencari rizki, kalau kita ingin mendapatkan rizki, ikuti prosedur riskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Jangan kemudian mencari rizki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang mencari rizki dengan mendatangi kuburan-kuburan. Ada yang datang ke mbah dukun. Ada yang melakukan ritual-ritual pesugihan. Ya, kalau kita ingin mencari rizki, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ikhtiar dengan pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabtaghu indallahir rizqa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala rizki, yakni berdoalah. Ya, kemudian kita bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya para ulama itu halal, boleh. Ketika Nabi SAW ditanya tentang profesi apa, pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah SAW, ya, Nabi mengatakan amalur rajuli biyadih,
ya seorang bekerja dengan tangannya sendiri. Nabi enggak mengatakan harus jadi pegawai, harus jadi pengusaha, harus jadi petani, harus jadi penjahit, tidak. Ya, yang penting dia bekerja dengan tangannya sendiri. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya seorang di antara kalian ya dia mengambil kayu bakar, mengumpulkannya, kemudian dia gendong ya di pundaknya, dia jual ke pasar, itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Ya, kemuliaan seorang adalah dengan menjaga izahnya, dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Ya, dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin memiliki sifat yang mulia ini, yaitu hendaknya bagi kita untuk merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izzatur rajuli ya qiyamuhu bil lail wastihna'uhu 'anin nas. Kemuliaan seorang itu dengan salat malam dan ketika dia merasa cukup dari manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Baik. Selanjutnya kaidah yang ke-24 dari surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang fina, di jalan kami, di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan kami. Hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala ada dua. Hidayah ya irsyad, ya penjelasan, keterangan, dan yang kedua adalah hidayatut taufik, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka hati ya orang-orang yang diberi penjelasan tersebut untuk menerimanya dan tunduk kepadanya. Taib. Ayat ini ma'asyiral muslimin disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penutup surat Al-Ankabut. Dan kita tahu bahwasanya surat Al-Ankabut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ujian dan cobaan dalam hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira ya ketika mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah yang benar-benar jujur dalam keimanan dan siapa yang berdusta dalam pengakuan iman mereka. Ini pembukaan surat Al-Ankabut. Dan penutupannya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah ya kepada mereka untuk meniti jalan kami. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin bahwasanya dalam hidup ini ya yang penuh dengan ujian dan cobaan, hendaknya bagi kita
untuk berjuang, untuk berkorban, untuk bersungguh-sungguh, ya, agar kita meraih hidayah, lentera cahaya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita dua hal yang sangat penting. Pertama, anjuran bagi kita untuk mujahadah, untuk mengerahkan segala daya dan upaya kita. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai, ya, tujuan yang kita inginkan bersama, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan puncak kebahagiaan dan puncak kesuksesan seorang hamba. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga, maka sungguh dia telah sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Hal yang kedua dari ayat ini adalah keikhlasan. Ayat ini menganjurkan kepada kita agar kita di dalam berjuang hendaknya ikhlas, mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, bukan, ya, di jalan yang lain, ya. Karena apabila kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, ya, inilah yang akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang akan sempurna, bertahan lama. Al-Imam Malik bin Anas sering mengatakan, maka nalillakin, segala sesuatu apabila niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bertahan lama. Berbeda dengan sesuatu yang tidak dibangun di atas keikhlasan, di atas niat yang tulus, maka yang terjadi adalah, ya, kehancuran. Yang terjadi adalah, ya, keterputusan. Ya, oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sangat penting sekali yang hendaknya bagi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita, yaitu, ya, ikhlas dan berjuang bersungguh-sungguh, ya. Barang siapa yang ingin sukses baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya bagi dia untuk memperhatikan dua hal ini, memperhatikan keikhlasan dan memperhatikan kesungguhan, semangat, ya. Nabi SAW pernah menyebutkan kepada kita tentang kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kata beliau SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah engkau dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi ada 3 kunci kesuksesan yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, hendaknya bagi kita untuk bersemangat. Dalam menuntut ilmu kita harus bersemangat, dalam beribadah kita harus bersemangat, dalam kerja mencari nafkah, ya, pun demikian kita harus bersemangat. Segala kesuksesan di dunia ini tidak bisa diraih dengan kemalasan,
dengan santai-santai. Semuanya harus didapatkan dengan kesungguhan. Yang kedua adalah dengan isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segala urusan kita. Sehebat apapun kita, sehebat apapun tim kita, secanggih apapun teknologi kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan kepada kita, ya, tidak akan terwujudkan apa yang kita rancangkan. Yang ketiga, wala ta'jas. Janganlah engkau ya menyerah. Karena di dalam berjuang biasanya ada futur, ada kejenuhan. Maka Nabi SAW menghasung kita, memotivasi kita agar kita tahan banting. Jangan kemudian ketika ada kegagalan lalu kita larut, ya, kemudian kita tidak mampu untuk bangun lagi. Ya, hendaknya bagi kita untuk bersemangat, dan apabila kita gagal, kita harus ya berusaha untuk bangun, ya, dan memperbaiki, mengevaluasi ya apa yang telah terjadi. Selanjutnya kaidah yang ke-25 diambil dari surat Al-Isra ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami illa tahwifa, kecuali untuk memberikan peringatan, memberikan rasa takut kepada manusia. Ayat ini ayat yang sangat penting sekali untuk kita renungkan, wahai kaum muslimin wal muslimat. Terutama saat-saat seperti ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah sering mengirimkan teguran-teguran kepada kita semuanya, memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Tsunami, banjir, gempa bumi, meletusnya gunung, ya, jatuhnya pesawat, tanah longsor. Dan sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya virus corona, COVID-19. Semua ini harus kita pahami dengan kacamata Islam, bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar faktor alam semata yang datang dan berlalu begitu saja. Tidak. Tidak, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Namun di balik semua ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai teguran bagi orang-orang yang memiliki hati, menyadarkan orang yang lalai selama ini, ya, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa manusia. Apa dosa-dosa manusia? Banyak. Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang merajalela. Semua ini adalah sebab, faktor dari adanya bencana. Apa tujuannya?
la'allahum yarji'un. Allah timpakan teguran tersebut, peringatan tersebut, musibah tersebut agar kita kembali. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, ayyatubun, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari kesyirikan menuju tauhid, bertobat dari kebid'ahan menuju sunnah, bertobat dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Banyak orang, banyak para penulis hanya memahami bahwa adanya virus corona ini hanya sekedar faktor alam semata. Adanya tsunami, adanya gempa bumi hanya sekedar faktor alam semata. Maka ini adalah kejahilan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena alam dunia ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, mengirimkan tanda-tanda kekuasaannya, Dia menginginkan agar kita kembali kepadanya. Semuanya ada hikmah. Ya, tidak terjadi begitu saja. Oleh karenanya, adanya musibah-musibah yang saat ini menimpa kita, kita lihat dan kita rasakan dengan mata kepala kita, hendaknya menyadarkan kita dari kelalaian kita, hendaknya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sholat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah ini, musibah ini dari kita. Justru inilah faktor-faktor yang paling penting untuk menghilangkan wabah dan melindungi diri kita dari wabah dan penyakit. Jangan hanya sekedar, sering kita dengar himbauan-himbauan, tapi hanya sekedar himbauan yang sifatnya kesehatan, yang sifatnya lahiriah. Ya, hendaknya pakai masker, hendaknya jaga jarak, hendaknya tetap di rumah. Betul, itu anjuran yang tidak salah. Tapi sesungguhnya di sana ada faktor yang lebih penting agar kita terhindar dari wabah ini, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, yaitu faktor-faktor rohani, spiritual, ya, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor-faktor agama. Ya, jangan sampai kita cuma sekedar menganjurkan dengan anjuran-anjuran yang sifatnya lahiriah, tapi kita lupa dengan anjuran-anjuran agama. Apa artinya kita memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, ya, tapi tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa masih bolong-bolong, salat masih sering kita lalaikan, aurat tidak ditutupi, kita sering menerjang larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, masih bergelimang dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Berarti musibah ini belum menyadarkan kita. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang sangat penting untuk kita pahami, bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, tanda-tanda kekuasaannya adalah untuk menyadarkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dianggap sebagai lalu lalang begitu saja. Selanjutnya kaidah yang ke-26 surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik yang datang kepada kalian, maka tabayyunlah, ceklah, perjelas terlebih dahulu. Apakah benar berita tersebut ataukah itu hanya sekedar berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ayat ini ma'asyiral muslimin, ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan, terutama pada zaman kita sekarang, zaman di mana kita hidup di era media sosial, digital, alat-alat modern, sehingga berita-berita begitu mudah kita baca, kita dengar, begitu cepat menyebar. Tapi seringkali kita kurang selektif dalam menyikapi berita-berita yang ada. Seringkali kita menjadi korban-korban berita hoaks. Seringkali kita justru malah mengedarkan dan menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka hendaknya bagi kita memperhatikan ayat yang mulia ini dan mempraktekannya, bahwa tidak semua berita yang kita baca, tidak semua berita yang kita terima langsung kita sebar begitu saja, langsung kita percaya begitu saja. Kita harus selektif, kita harus hati-hati dengan memperhatikan dua hal. Pertama, cek terlebih dahulu kesohihannya, kebenarannya, apakah ini benar atau tidak. Apakah ini dari sumber yang terpercaya ataukah tidak. Kemudian yang kedua, anggaplah memang benar berita tersebut. Maka yang perlu kita cek juga adalah apakah sesuai dengan dugaan kita apa tidak. Contoh, kalau kita melihat ada seorang bersama seorang wanita, seorang laki-laki bersama seorang wanita, ada berita si fulan kemarin bersama seorang wanita, maka yang perlu kita cek adalah dua hal. Pertama, kebenaran berita itu, apakah itu sekedar gosip ataukah memang benar berita itu. Kalau memang itu sekedar gosip, hoak, maka tentu langsung tertolak. Tapi kalau benar, maka yang kita perlu cek yang kedua adalah apakah benar dugaan kita bahwa dia adalah dengan seorang wanita ini, maksudnya adalah wanita yang bukan mahramnya, atau memang benar dia dengan seorang wanita tapi ternyata wanita itu adalah istrinya atau ibunya atau putrinya, yang itu dalam agama Islam nggak ada masalah, nggak ada masalah kalau memang itu adalah mahramnya. Jadi yang perlu kita teliti adalah dari dua sisi. Demikian juga ketika kita seperti misalkan di bulan Ramadan ini melihat ada orang yang tidak berpuasa, jangan kemudian langsung kita suudzon, wah ini nggak puasa, dosa. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu tidak berpuasa karena ada uzur. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi karena dia safar, bisa jadi karena dia haid atau nifas kalau seorang wanita. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk langsung menyebarkan berita-berita yang itu adalah berita yang negatif bagi kita. Intinya hendaknya bagi kita untuk selektif dalam menerima berita dan menyebarkan berita, tidak gampang langsung percaya dan men-share begitu saja. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa kaidah kehidupan dalam Al-Qur'an yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana sikap yang harus kita lakukan antara birrul walidain atau ta'lim, yang mana saat itu sangat bertepatan sekali, sedangkan kedua-duanya hukumnya wajib dikarenakan kita tulabul ilm. Syukran wa jazakumullah khair. Dalam masalah-masalah seperti ini, yaitu antara menuntut ilmu dengan berbakti kepada orang tua, pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita pintar menggabung antara keduanya. Jangan langsung yang ditanyakan mana harus memilih yang harus saya dahulukan. Jangan. Hendaknya bagi kita untuk berusaha terlebih dahulu bagaimana kita bisa menggabung antara keduanya. Karena dua amalan ini adalah dua amalan yang mulia. Menuntut ilmu adalah amalan yang mulia, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang mulia. Dan selama kita bisa menggabung dua-duanya, ya, maka tidak perlu untuk harus memilih salah satunya. Ya. Para ulama mengatakan al-jam'u aula minat tarjih. Menggabung itu lebih utama daripada kita merojihkan salah satunya. Ya, selama bisa, dan itu bisa kita lakukan dengan pengaturan waktu. Ya, dengan pengaturan waktu yang bagus. Misalkan ada saat kita untuk menuntut ilmu, ada saat juga kita berbakti kepada orang tua. Ya, misalkan misalkan diminta oleh orang tuanya jam sekian, nanti kemudian taklim jam sekian, tinggal diatur waktunya. Ya, diatur waktunya. Insya Allah itu adalah sesuatu yang mudah, tinggal kita bagaimana menyikapinya, ya, mengatur waktunya. Yang kedua, kalau memang tidak memungkinkan, ya, menggabung antara keduanya, antara menuntut ilmu dengan berbakti kepada orang tua, maka kita harus melihat menuntut ilmunya sejauh mana dulu. Karena menuntut ilmu itu bertingkat-tingkat. Ada menuntut ilmu yang daruri, ya, hal-hal yang memang mendesak, ya. Ada yang sifatnya hajah, hanya tambahan. Misalkan yang daruri itu seperti tentang iman, ya, rukun iman, rukun Islam, ya. Adapun yang hajah seperti misalkan ya bahasa Arab misalkan, artinya kalau kita nggak belajar pun bukan sesuatu yang kita berdosa. Tapi kalau kita nggak bisa sholat, maka kita berdosa. Maka di sini dalam kondisi seperti ini dilihat terlebih dahulu, ya, ilmu yang dipelajari di situ ilmu apa. Kalau memang ilmu yang sifatnya hanya tambahan, maka yang didahulukan adalah, ya, yang didahulukan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau yang dimaksud sekarang misalkan kayak online seperti ini, maka dahulukan berbakti kepada orang tua, kemudian, ya, kita bisa nanti memutar rekaman, ya, yang ada di waktu ketika senggang di mana kita tidak diminta oleh orang tua. Nah, wallahu a'lam. Tapi ini ada pertanyaan tapi panjang. Kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang pertanyaannya. Panjang bisa nanti dikasih tahu untuk dijawab kapan.